Pemerintah Malaysia kini gencar melakukan razia terhadap pekerja asing ilegal. Dari razia tersebut, ribuan pekerja ilegal pun ditangkap. Ya, sebagian besar pekerja berasal dari Indonesia. Kucing-kucingan antara petugas imigrasi dan pekerja ilegal kerap terjadi. Tim TV One menelusuri lokasi hutan tempat TKI ilegal bersembunyi. Saya akan menjaga kebajikan saudara-saudara saya yang datang dari Indonesia yang bekerja di Malaysia. InsyaAllah. Semua berkunci ya. Minggu dini hari 1 September silam, petugas imigrasi Malaysia mendatangi kawasan Dengkil, Selangor. Di kawasan ini diduga banyak pekerja asing yang tidak memiliki dokumen, tinggal di bangunan sederhana dari triplek dan kayu yang biasa disebut kongsi. Untuk mencegah para pekerja ilegal melarikan diri, biasanya petugas imigrasi Malaysia melakukan operasi malam hari saat mereka tidur. Setiap bangunan didatangi petugas imigrasi. Petugas pun melakukan pencarian hingga semak belukar di sekitar kongsi. Operasi dadakan ini jelas mengagetkan penghuni kongsi. Mereka tak siap oleh kedatangan petugas. Salah satu penghuni kongsi yang takut bahkan sempat bersembunyi di atap rumah. Namun usahanya tidak berhasil. Petugas imigrasi yang mengetahui persembunyiannya langsung menangkap pekerja ilegal ini. Satu persatu, pekerja yang tinggal di kongsi ini dikumpulkan dan didata. Dari penertiban ini, petugas imigrasi Malaysia berhasil menjaring puluhan pekerja ilegal, termasuk wanita dan anak-anak. Para pekerja asing ilegal ini nantinya akan dibawa ke rumah detention imigrasi Malaysia untuk diperiksa selama 14 hari. Biasanya, bagi yang melanggar undang-undang keimigrasian akan langsung dideportasi ke negaranya masing-masing. Sedangkan yang terkait kriminal akan diserahkan kepada kepolisian Malaysia untuk diproses masalah hukumnya. Pekerja ilegal kerap kali kucing-kucingan dengan petugas imigrasi Malaysia. Pekerja ilegal asal Indonesia pun sering bersembunyi di hutan saat operasi dilakukan. Aksi razia besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia membuat warga Indonesia yang tidak berdokumen menjadi panik. Pada malam hari, mereka biasanya memilih untuk bersembunyi di hutan-hutan. Dan lokasi hutan itu sendiri biasanya tidak jauh dari rumah kongsi tempat mereka tinggal sekarang. Tim TV One pun mencoba menelusuri lokasi hutan tempat para pekerja ilegal asal Indonesia ini bersembunyi. Nasir, buruh bangunan asal Flores yang tinggal di Malaysia sejak 3 tahun lalu, menunjukkan pada kami salah satu hutan di Selangor tempat persembunyian pekerja asal Indonesia bersembunyi. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, akhirnya tim menemukan sisa-sisa alas tidur dan guling bekas para pekerja ilegal yang bersembunyi. Perjalanan yang begitu sulit mendaki ke perbukitan di wilayah kongsi ini juga situasi atau kondisi para warga untuk tinggal di hutan seadanya. Ini seperti yang Anda saksikan di sini ada beberapa ada guling dan juga tempat tidur yang seadanya, dan situasinya tentu saja akan semakin berat apabila hujan melanda hutan ini. Hanya karena demi pekerjaan dan upah lebih besar dibanding upah di Indonesia, pekerja ilegal asal Indonesia lebih memilih bertahan di Malaysia, meski harus kucing-kucingan dengan petugas imigrasi Malaysia. Memang ingin juga pulang ke sana, tapi kadang di Malaysia ini walaupun seperti kehidupan seperti ini juga, tapi ada satu kemudahan juga. Untuk macam kita mendapatkan duit itu agak senang sedikit lah.
Nah, boleh setiap bulan kita boleh kirim ada 1 juta, 1 juta gitu, ada 2 juta ke kampung masih boleh. Tapi kalau bekerja di Indonesia mungkin, ya walaupun saya belum pernah bekerja di Indonesia, tapi saya warga Indonesia, memang saya tahu kehidupan di sana.